Baik, pemirsa, Polda Jawa Tengah menetapkan 3 tersangka kasus kematian Dr. Aulia Risma Lestari yang merupakan mahasiswi program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Anestesi Fakultas Kedokteran Undip. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami Michelle Ahmad, kuasa hukum keluarga Dr. Aulia, dan kami juga sebelumnya sudah menghubungi pihak Polda Jateng namun belum ada respons sejauh ini. Saya sapa dulu. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Michelle. Waalaikumsalam. Ya. Selamat malam, Mas. Baik, Pak Michelle, terima kasih sebelumnya untuk kesediaannya berbincang bersama kami. Kita tahu ada update terbaru bagaimana pihak polisi sudah menetapkan 3 tersangka. Kami tentunya turut prihatin untuk keluarga. Bagaimana kondisi keluarga saat ini dan tentunya tanggapan keluarga terkait informasi terbaru ini, Pak Michelle? Ya, saya mewakili keluarga mengucapkan rasa syukur. Dari pertama kita yakin juga bahwa perkara ini pasti akan terungkap. Baik. Selama ini kami sinergi dengan pihak kepolisian dan pihak kejaksaan mengumpulkan bukti, menyiapkan saksi. Ini kerja tim yang luar biasa, walaupun di luar banyak yang mohon maaf mungkin menyalahkan pihak kepolisi karena lambat. Sebetulnya tidak, kita bekerja keras siang malam mengumpulkan saksi dan bukti-bukti, Mas. Oke. Hingga alhamdulillah terungkap. Dari pertama memang saya sangat mengejar kaprodinya, karena kaprodi adalah salah satu yang harus bertanggung jawab terhadap kejadian ini. Nah, di situ ada juga pihak Undip juga yang bagian keuangan, SM. Beliau adalah yang ngolek uang dari para PPDS. Ada salah satu juga seniornya yaitu residen ZA itu yang telah disebutkan. Dan alhamdulillah mereka semua sudah jadi tersangka. Kita tinggal kawal dan mudah-mudahan ke depan juga ada beberapa lagi yang bisa dijadikan tersangka dari residen-residen yang lain. Oke. Baik, Pak Michelle, ini menarik yang saya baca juga ya, koreksi kalaupun ada informasi terbaru. Kami dengar ini pihak Undip juga memiliki pandangan berbeda terkait penetapan 3 tersangka ini dan disebutkan akan memberikan pendampingan hukum. Bagaimana keluarga melihat ini? Kami sangat prihatin, Mas ya. Saya sendiri nggak tahu cara pola pikir Ketua ID. Saya sangat prihatin. Yang perlu diketahui, Mas, bahwa Dr. Aulia ini adalah anggota ID. Beliau adalah korban. Saya bingung, seorang pimpinan atau ketua umum ID itu lebih mementingkan mendampingi para pelaku bukan para korban. Aneh ini. Ada apa ini? Apa yang mereka sembunyikan? Saya jadi timbul tanda tanya gitu loh. Saya ingin cari tahu ini ada apa? Apakah ini konspirasi yang besar yang dilakukan oleh mereka? Kalau mereka lebih memilih mendampingi seorang pelaku daripada seorang korbannya. Agak aneh, Mas. Baik, Pak Michelle, yang menarik juga, padahal sebelumnya polisi kita tahu sudah memeriksa banyak pihak dan rentan waktunya cukup lama juga dari Agustus sampai sekarang. Bahkan Dekan Kedokteran Undip juga mengakui ada praktik perundungan. Tanggapan Anda? Ya, mengakui pada saat kapan? Nah, pada awalnya mereka tidak mengakui. Baik. Setelah rekan-rekan dari Komisi 9 turun, memberi pengarahan, memberi penjelasan, baru mereka mengakui setelah dikawal oleh Komisi 9. Artinya apa? Banyak kebohongan-kebohongan yang mereka sembunyikan. Kenapa hal seperti ini Ketua Umum ID kok melindungi? Gitu. Terkesan menjadi backing. Ya, baik. Pak Michelle, sebelum kita lanjut, ini kita bicara bagaimana Menkes juga menanggapi ini. Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi Sadikin membeberkan praktik perundungan di lingkungan PPDS sudah terjadi puluhan tahun dan harus segera dihentikan. Kita lihat bersama dulu, Pak Michelle. Puluhan tahun tidak pernah bisa diselesaikan secara tuntas karena memang kurang komitmen dari para stakeholder. Nah, kemarin sebenarnya saya sendiri sejak menjabat ini kali ketiga saya meminta agar ini dihilangkan. Banyak profesi-profesi lain yang perlu tangguh. Kan perundangan ini selalu dibilang supaya tangguh. Ya, TNI, polisi juga kurang tangguh apanya gitu. Pilot juga masih harus tangguh. Dan mereka bisa dilatih tanpa perundungan. Jadi tidak benar bahwa perundungan itu dipakai sebagai alasan untuk menciptakan tenaga-tenaga yang tangguh. Dan perundungan ini kan sudah keterlaluan. Itu benar-benar dirundung secara fisik dan mental. Kemudian ada sexual harassment juga, diminta uang juga. Ya, menurut saya sih udah keterlaluan. Dan puncaknya pada saat kemarin akhirnya ada yang tidak tahan dan akibatnya meninggal, ayahnya juga meninggal. Menurut saya ini sudah. Baik, Pak Michelle, tadi bagaimana
Pak Budi Gunadisadikin yang menyebutkan bahwa perundungan ini ada di ranah kedokteran dan bahkan ada yang menyebutkan meninggal tadi. Anda melihat dengan proses yang kita jalani saat ini, polisi sudah menetapkan tersangka, namun pihak Undip juga agak resisten dengan hasil ini. Plus juga bagaimana sebenarnya Menkes juga punya concern di sini. Apa hal lain yang mungkin keluarga rasakan saat ini yang masih mengganjal? Kami istilahnya anjing menggonggong kafilah tetap berlalu, Mas. Baik. Kami nggak peduli dengan pihak Undip. Nggak ada urusan. Mereka juga punya hak untuk melindungi, mereka punya hak mungkin untuk berbohong. Silakan. Tapi nanti fakta yang akan membuktikan. Hukum itu kan fakta. Nanti kita akan bawa fakta-fakta di persidangan. Saya juga akan menggali lagi. Bisa nggak menyentuh di atas Kaprodi nanti ini? Saya akan berusaha. Saya akan berusaha. Dan saya sangat apresiasi dan senang sekali dengan Pak Menkes. Makanya saya senang Pak Menkes ini bukan dari dokter, Mas. Karena Indonesia ini rusak sistemnya, bukan ilmunya. Sistem di kedokteran kita yang bobrok ini yang rusak. Makanya diambil bukan menteri dekat dari dokter untuk memperbaiki sistem ini. Dan saya sudah tulis surat sama Pak Menkes meminta untuk dibentuk satgas. Ke depan itu kami keberatan kalau nanti ada korban-korban lagi yang pelakunya dihukum administrasi. Pelaku ini harus dihukum secara pidana. Bahkan saya berusaha untuk tidak pantas lagi mereka jadi dokter, Mas. Harus dicabut izin-izinnya itu. Oke. Karena rusak kalau tidak. Oke, Pak Michel, kalau kita kembali lagi ke awal, bagaimana sebenarnya kematian Dr. Aulia di Agustus dan juga kaitannya dengan tadi pasal-pasal yang dijerat menipu, kekerasan verbal juga ya, ada pemalakan. Apa menurut Anda menjadi titik terang atau titik yang paling memberatkan pihak-pihak Undip bahwa bukti-bukti yang kita kumpulkan termasuk diari juga dari Dr. Aulia, ada hal lain yang menurut Anda publik bisa yakini terkait kasus bullying ini? Ya gini, Mas, bullying itu sebetulnya bukan bentuk hal yang aneh, cuman kan satu hal yang apa ya, yang dapat disembunyikan itu semua terjadi dan semua anak-anak orang tua yang memiliki anak-anak ambil sekolah di kedokteran itu merasakan hal ini. Cuman mereka kebingungan, anaknya sudah didoktrin tidak mau untuk melaporkan. Jadi hal-hal aneh. Nah ini yang harus bertanggung jawab adalah Kaprodi. Seperti saya sering bilang bahwa program pendidikan ini bukan milik Kementerian Kesehatan tapi milik Kementerian Pendidikan. Mereka di-SK-kan Kementerian Pendidikan, mereka digaji oleh Kementerian Pendidikan, mereka dibuatkan program oleh Kementerian Pendidikan, niknya pun Kementerian Pendidikan. Nah cara mereka mendelegasikan ke senior ini, ke residen, inilah hal yang salah, tidak dengan SOP. Residen-residen yang melakukan bullying ini adalah korban bullying juga. Ya. Terhadap kasus Risma ini, kenapa bukan bullying yang diangkat tapi pemerasan? Karena bullying itu pelapornya harus korban, sedangkan ini korbannya sudah meninggal. Kita ada kesulitan untuk mencari, makanya yang dibuktikan adalah pemerasannya berdasarkan fakta, saksi yang kita miliki dari bukti-bukti HP dan diari itu. Baik. Pak Michel, terakhir mungkin kita lihat bagaimana nanti perkembangan dan kita apresiasi dengan pihak kepolisian. Walaupun tadi memang waktunya agak lama karena memeriksa banyak pihak, banyak data. Ada hal lain yang ingin keluarga sampaikan, Pak Michel? Silakan. Ya, kami berharap media, masyarakat dapat mengawal kasus ini. Risma hanya salah satu dari korban. Saya hanya berharap bahwa Risma ini adalah yang terakhir. Banyak saudara-saudara kita di sana yang anaknya orang tidak mampu, yang sudah sekolah dengan biaya yang sulit, dapat perlakuan yang seperti ini. Namun mereka tidak berani melaporkan. Mari kita kawal kasus ini, mudah-mudahan menjadi efek jerah dan menjadi kebaikan untuk dunia kedokteran di Republik Indonesia. Baik, Pak Michel, terima kasih. Saya paham sekali bagaimana keluarga ya menanggapi ini dan tentunya mengalami waktu-waktu yang sangat tidak gampang untuk dilewati. Tapi lagi-lagi semoga kasus ini jadi pembelajaran bersama khususnya untuk pihak kedokteran agar lebih tadi kita belajar untuk menuntut ilmu, punya gelar bukan untuk tadi mengorbankan hal-hal yang sifatnya bullying, nyawa, even nyawa, Pak Michel ya. Ini satu nyawa sangat berharga. Baik, terima kasih Pak Michel atas waktunya. Salam untuk keluarga. Kami turut prihatin ya. Semoga ada titik terang. Terima kasih Pak Michel. Selamat malam. Ya.